Di antara sekian banyak tanda-tanda hari kiamat, bangkitnya Ya'juj Ma'juj merupakan tanda kiamat yang penuh tanda tanya dan kontroversi. Pertanyaan pertama tentu saja menyangkut wujud dan hakikat Ya'juj dan Ma'juj. Gambaran tentang makhluk ini telah bercampur antara fakta dan mitos, antara berita yang benar dan berita yang palsu. Sehingga tidak heran jika ada yang menggambarkan mereka seperti monster seram bertubuh besar. Ada pula yang melukiskannya dengan sosok bertaring, bertelinga panjang dan pendek. Sebagian bahkan meyakini Ya'juj Ma'juj bukanlah manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Selain tentang hakikat Ya'juj dan Ma'juj, muncul juga perdebatan tentang kehadiran mereka dalam kisah Raja Zulkarnain, serta tembok yang dibuat sang raja untuk mengurung mereka. Jika memang benar tembok itu masih ada, di manakah lokasinya? Apakah tidak pernah ada manusia yang menemukannya? Atau barangkali tembok itu telah hancur? Kalau begitu, di manakah sisa reruntuhannya? Dan di manakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang? Atau jangan-jangan tembok yang disebut itu bukanlah dalam makna yang sebenarnya, tapi sebuah tembok gaib yang menjadi tabir penghalang alam mereka dan alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Istilah ini dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis, juga kitab-kitab suci terdahulu. Sebagian ahli bahasa berpendapat Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ajja yang berarti bergejolak atau berkobar, dan dapat juga bermakna yang cepat gerakannya. Sedangkan menurut yang lain, Ya'juj dan Ma'juj bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Ibrani yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Karena kelompok Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sebelum peradaban Arab lahir dan sebelum diletakkannya tata bahasa Arab. Kata Ya'juj dan Ma'juj sama halnya dengan kata iblis, Adam, Hawa, Ibrahim, Musa, Harun, Taurat, dan Injil, yang semuanya bahasa non-Arab yang kemudian diserap ke bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah Gog and Magog yang diperkirakan berasal dari bahasa Ibrani. Istilah Gog and Magog digunakan juga dalam 7 terjemahan kitab Taurat Perjanjian Lama. Fantasi berlebihan tentang rupa Ya'juj dan Ma'juj ikut membuat rancu tentang hakikat sebenarnya dari makhluk ini. Apalagi banyak hadis palsu yang beredar tentang Ya'juj dan Ma'juj memperlengkap gambaran buram tentang makhluk perusak ini. Yang pasti, Ya'juj dan Ma'juj bukanlah alien dari planet di luar bumi, juga bukan monster besar yang buruk rupa. Mereka seperti dijelaskan dalam hadis sahih merupakan manusia anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka kemudian menjadi ras bangsa yang menjadi pionir dan penyebar kerusakan di muka bumi, sehingga kelak mayoritas penghuni neraka berasal dari golongan mereka. Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," maka Adam menjawab, "Aku sambut panggilanmu dengan senang hati, serta semua kebaikan ada di tanganmu." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Keluarkan gerombolan penghuni neraka." Maka Adam bertanya, "Siapa itu gerombolan penghuni neraka?" Allah menjawab, "Mereka terdiri dari 999 orang dari setiap 1000 orang."
Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapakah yang satu itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, dan dari Ya'juj wa Ma'juj 1000 orang." Hadis riwayat Bukhari. Uraian Rasulullah dalam hadis tadi memberi pemahaman bahwa perbandingan umat Rasulullah yang menjadi penghuni neraka dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu 1:999. Ini juga menunjukkan populasi yang sangat banyak dari bangsa perusak ini. Dan tentu saja populasi sebanyak itu tidak datang tiba-tiba. Karena mereka manusia, maka mereka juga beranak pinak hingga mencapai populasi yang besar. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj merupakan bagian dari tanda akhir zaman. Tapi bukan berarti mereka sekelompok orang yang mendadak muncul di akhir zaman. Mereka telah lama ada. Ketika Al-Quran menceritakan kisah Raja Zulkarnain, Al-Quran menyinggung tentang keberadaan mereka. Nama Ya'juj dan Ma'juj disebut ketika Raja Zulkarnain bertemu dengan kaum yang bahasa mereka sukar dipahami. Kaum ini mengeluhkan kepada sang raja tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta kepada raja agar membuat dinding antara dua gunung yang akan membatasi gerak dari Ya'juj dan Ma'juj. Dialog antara Zulkarnain dan kaum ini Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu